Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransferkan budaya politiknya dari generasi ke generasi selanjutnya. Perlu diketahui bahwasannya pendidikan politik itu, semua sistem pendidikan pasti memiliki suatu ciri politisi tertentu. Nah, bisa dilihat bahwa sistem-sistem tersebut dirancang untuk membimbing anak-anak kepada cara tradisional dalam mengerjakan segala kegiatan, sehingga pendidikan harus bersifat konservatif dan mendukung status quo. Selain itu, anak juga diajarkan mana yang baik dan buruk, serta anak diajarkan mana yang benar dan salah dalam kehidupan normatif di masyarakat. Nah, selanjutnya, dengan kata lain, tujuan dari pendidikan politik dapat ditinjau dari beberapa aspek, di antaranya aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini membangun pengetahuan warga negara tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan. Yang kedua, aspek afektif. Nah, membangun karakter warga negara yang berpihak kepada demokratisasi dan jati dirinya sebagai kedaulatan rakyat. Selanjutnya, yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Nah, aspek psikomotorik ini membangun kecakapan intelektual dan keterampilan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis. Nah, pemahaman terhadap politik akan sangat ditentukan oleh proses belajar politik yang diterima dari kehidupannya yang melahirkan persepsi tersendiri. Maka dari itu, dapat dijelaskan bahwasannya inti pendidikan politik ini mengacu kepada pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan konkret, baik dari segi politik lokal, nasional, dan internasional. Untuk membina generasi muda di dalam kehidupan politik, maka diperlukan proses pendidikan yang terencana sehingga dapat melahirkan generasi muda yang berkualitas. Menurut Robert Brownhill 1989, ada beberapa proses dalam pembuatan kurikulum pendidikan politik. Di antaranya, yang pertama, pertimbangan tentang bagaimana aturan dapat diubah. Yang kedua, pemahaman tentang struktur dasar pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, sifat aturan dan otoritas. Kemudian yang keempat, pemahaman tentang cara kerja ekonomi nasional dan internasional. Lalu yang kelima, pemahaman terkait politik dasar, kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan aturan hukum. Selanjutnya ada materi ajar pendidikan politik dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010. Ada demokrasi, hak asasi manusia, sistem pemerintahan, pertahanan keamanan, budaya, dan etika politik. Ada kebijakan publik, pendidikan kewarganegaraan, politik kesejahteraan sosial, politik lingkungan, kepemerintahan yang baik. Ada globalisasi dan politik luar negeri, partai politik, otonomi daerah, masyarakat sipil, dan pasar dunia usaha. Selanjutnya kita membahas generasi muda. Generasi muda merupakan pemilih yang cenderung memperoleh pendidikan lebih bila dibandingkan dengan elemen masyarakat pemilih lainnya. Mereka bahkan mempunyai kemampuan berpikir secara rasional, namun terkadang mereka sering mengabaikan aspek rasional apabila memperoleh tekanan situasi dan kondisi yang real di lapangan. Karakter generasi muda. Generasi muda memiliki karakteristik yang sangat menonjol dibandingkan generasi lainnya, terutama produktivitas, daya juang, dan juga potensi konflik, serta memiliki idealisme yang tinggi sehingga mereka terkesan lebih kritis. Dalam memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, partai harus mengedepankan model pendidikan yang cocok dan diminati oleh generasi muda, baik dari segi strategi, pendekatan, materi, ataupun metode pembelajarannya. Strategi pendidikan politik, terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang terus-menerus memaksa kita untuk menyesuaikan perubahan, salah satu perspektif alternatif untuk perubahan tersebut adalah memandang proses pendidikan politik dalam perspektif teori pembangunan demokratik. Nah, kesadaran diri terhadap pendidikan politik.
Apabila proses pendidikan politik tidak dijalankan dengan baik, akan menghasilkan generasi muda yang kecewa terhadap sistem, tidak punya kesadaran politik, dan cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau non-voter. Hal ini diberitakan pada PKN TV, Dunia Politik News. Dilaporkan bahwa Pilkada 2020 banyak dimenangkan oleh pemilih golongan putih atau golput. Berikut beritanya, pemirsa. Berita PKN, pemirsa, dilaporkan bahwa Pilkada 2020 banyak dimenangkan oleh pemilih golongan putih. Pilkada Medan sebanyak 866.964 suara golput, Pilkada Depok 451.625 suara golput, Pilkada Kediri 623.052 suara golput, Pilkada Denpasar 204.667 suara golput. Hal ini dapat diidentifikasikan bahwasanya negara kurang memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya.